Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaitu ta'allum ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa sawabih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang penuh barokah ini sambil kita beretikaf. Niat etikaf di masjid, saya niat etikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya duduk kita di masjid ini mendapatkan pahala dan ibadah kita dihitung juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dalam pembahasan kita fi adadi rakaatis salat, rakaatil faraid. Jumlah-jumlah rakaat salat kita. Dalam sehari semalam tu kita berapa rakaat salat? Ini pasal ini untuk memudahkan wong yang baru mubtadiin, baru pelajar awal untuk belajar ilmu fikih. Dalam sehari semalam itu kita solat, kalau solatnya bukan musafir, bukan solat Jumat, kita hitung ada 17 rakaat. Berarti subuh 2, zuhur 4, asar 4, 10, maghrib 3, isya 4, 7. Berarti 17 rakaat kita solat sehari semalam. Ini cuma solat wajib. Solat fardu tidak. Sehari semalam, kecuali kalau hari Jumat, kurangi 2. Karena solat duhurnya itu diganti dengan solat Jumat. Solat Jumat 2 rakaat. Tadi 4, berarti kalau 17 kurang 2, hari Jumat cuma 15 rakaat. Jadi kalau hari Jumat dikurangi 2. Kalau sholatnya musafir, beda lagi sholatnya wong musafir. Allah meringankan bagi orang yang bepergian. Tapi dengan syarat bepergian bukan karena maksiat. Kalau karena maksiat, tidak boleh dia mengambil kemudahan-kemudahan. Apa dia sholat musafir? Sehari semalam itu cuma 11 rakaat. Subuh 2, duhur dikosot jadi 2. Asar 2, maghrib 3, isya 2, berarti 11 rakaat cuman. Wa fiha arba' wa salasuna sajdah. Kalau sujudnya ada 34 sujud kita sehari semalam. Karena sujud ini untuk sarana mendekatkan kita kepada Allah. Untuk kita dekat kepada Allah, sujud. Banyak-banyaklah kita sujud. Jadi ada berapa sujud dalam sehari semalam? Ada 34 sujud. Takbirnya arba' wa tis'una takbirah. Ada 94 takbir. Takbirnya kita itu. Wa tis'u tasyahudat. Kalau tahiyatnya, tasyahudnya ada 9. Wa asyru taslimat. Ada 10-nya salam. Sehari semalam dalam solat kita. Wa mi'a wa salasa wa khamsuna tasbihatan. Ada 153 tasbih yang kita baca dalam solat tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa jumlatul arkan fis shalah, jumlahnya rukun di dalam solat itu mi'a wa sitta wa isyruna ruknan. Ada 126 rukun. Fis subhi salasuna ruknan. Salat subuh ada 30 rukun. Fil maghrib isnin wa arbaun
ruknan. Solat maghrib ada 42 rukun. Wafir rubaiyah kalau solat 4, duhur, asar, isya, arba' wa khamsuna ruknan. Ada 54 rukun yang kita lakukan di dalam solat. Wa man ajaza 'anil qiyam fil fardhah. Orang yang tak bisa solat berdiri. Orang yang tak bisa solat berdiri. Karena sakit mungkin, tak bisa solatnya tegak. Mak mana Ustaz tak bisa solat tegak itu? Aku ni pilek juga, sakit aku ni. Ada definisinya, kalau dia tegak nyampak. Jadi, setiap sesuatu apabila ada masyaqqah syadidah fil qiyam. Kalau ada masyaqqah, ada kesulitan yang sangat di waktu kita tegak, maka boleh duduk. Ad-dinu yusrun wala yusyaddu fid-din illa ghalabah. Agama kita ni mudah. Jangan dipersulitkan. Kalau kita mensulitkan maka sago dewek kayak gitu. Jadi kalau tak bisa solat tegak, kalau sakit, maka solatnya duduk. Kapan sembuh sakitnya, langsung tegak. Karena tegak itu berdiri, itu rukunnya solat. Jadi syaratnya solat wajib harus berdiri. Solat 5 waktu, solat wajib harus berdiri, tak boleh tegak, tak boleh duduk. Kecuali kalau dia berdiri jatuh. Anan sat puyeng palak ni. Kalau tegak nyampak tu lah bacaknya. Gampang solat duduk, tak pacak juga duduk. Gampang solat berbaring. Pacak solat berbaring ya dah. Kalau tak pacak juga disolatkan gampang, telah ya dah. Nah, jadi agama kita ni mudah. Tak bisa nyentuh banyu kalau anak demam Ustaz. Sakit, tak bisa kena banyu. Gampang, makai tayamum. Tayamum tu makai debu. Nah. Cak kemarin kita belajar. 1 kali untuk muka, 1 kali untuk tangan. Tangan kanan kiri. Namanya tayamum. Kalau sembuh, qadai berapa hari makai tayamum. Karena kita sakit. Jadi semuanya itu gampang. Tak ada sulit. Kalau tak kata banyu, tak kata debu. Solat sebisanya baik. Namanya solat dihormatil wakat. Kaget kalau ada banyu, qadai. Jadi wong yang tak bisa tegak solat. Kalau dia tegak, dia jatuh. Sakit, demam, masuk rumah sakit. Atau ada sebab yang menyebabkan dia tak boleh tegak. Kalau dia tegak, berbahaya. Atau dalam keadaan kesulitan, tegak nyampak. Maka solat jalisan, solatnya duduk. Wong yang di rumah sakit itu, bukan gratis solat itu. Jangan kita gratis kalau selama di rumah sakit. Terutama yang sakit, itu pagak mati itu. Karena sakit itu sudah tandanya 50% siap-siap malaikat datang. Jangan ninggalkan sholat, terutama kalau kita sakit. Kenapa? Mungkin kita sembuh, mungkin kita tidak. Apalagi yang sakitnya parah. Jangan tidak sholat, boleh dosa baik. Kan aku sakit Ustaz. Tidak, ada caranya sholat untuk orang sakit. Aku ni di kasur be, tak bisa wudu, tak bisa tayamum, ditayamumkan. Tak bisa juga solat sebisanya. Makai hati lagi boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Allahu Akbar. Mantap dia. Cecak ruku, tunduk sedikit. Sami Allah liman hamidah, main kepala. Allahu Akbar. Sujud dia. Allahu Akbar. Duduk di antara. Bergerak kepala je ini pakai isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dia tidak solat, tahu-tahu meninggal, dosa dia orang yang meninggalkan solat. Kalau wong yang solat makin mini-mini, tahu-tahunya meninggal, dia wong yang solat, dihitung oleh Allah. Kalau dia sembuh, alhamdulillah, qadai berapa hari? Kita solat di kasur tadi 3 hari. Qadai 3 hari itu solat yang sempurna, yang tegak. Jadi bukan artinya kalau dia sudah masuk rumah sakit gratis kalau bebas sana Ustaz. Jadi solat itu tidak bisa bebas selagi hidup nyawa masih ada di badan. Kali ada nyawa masih di badan, tidak ada gratis solat. Jangankan kita, Nabi Muhammad lagi macam itu, apalagi kita, tidak ada gratisnya. Aku ni kan minim, dah kati gratisnya. Siapapun manusia, lagi dia Muslim, dia harus solat. Cuman ada cara-caranya. Kalau sehat, dengan caranya tegak, usahakan berjamaah. Kalau sakit, tak bisa tegak, duduk. Dengan caranya duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring, pakai isyarat kalau. Allahu Akbar. Atau
pakai isyarat gerak-gerik mata be. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Mini-mini be solat pucuk kasur. Itulah terakhir gitu. Kalau dak pacak juga makin mata gerak-gerak ke baik, udah alamat di solat ke wong gitu. Solat jenazah 4 takbir alias meninggal gitu. Jadi jangan kita gratiskan solat ini karena solat ini penting, terpenting dalam hidup kita. Terpenting nomor 1 ibadah adalah solat. Keluarga kita yang sakit, ingatkan. Mungkin dia tidak tahu. Dikiranya kalau sudah sakit gratis galau. Kalau di rumah sakit gratis, balik dari rumah sakit sembuh, ecek-ecek ada kata utang. Padahal berapa banyak solat yang kau tinggalkan itu. Nah jadi itu perhatikan. La udro, tidak ada uzur untuk meninggalkan solat. Cuman ada kemudahan. Kalau solat orang sakit dengan cara yang dia bisa. Jangan sampai dia tidak solat. Solat jalisan. Kalau tidak bisa berdiri, solatnya duduk. Duduk mana? Sebisanya. Tak pacak Ustaz, aku nak duduk macam solat. Silo. Tak bisa juga bersilo. Lonjorkan kaki. Iyo, di kaki aku nak ada bisulan. Silo, mana pacak? Lonjorkan. Tak bisa juga. Bisa duduk. Semak mana bisanya. Angkat kaki sedikit. Nah, itulah yang boleh. Duduknya, bagaimanapun cara duduknya, sebisanya silahkan. Atau bisanya siloan. Tak bisa duduk kayak solat tu bebas. Waman ajazanil julus. Tidak bisa duduk. Misalnya. Tak bisa duduk, tidak bisa tegak. Solat mutaji'an. Solatnya mutaji'. Mana mutaji'? Seperti tiduknya kita di kuburan. Jadi tiduk tu sunnah mutaji' kalau kita tiduk. Mutaji' itu tangan kanan. Jadikan tempat kita tiduk. Bantal ngadep kanan. Ini namanya telentang. Ini namanya berbaring ke kiri. Jangan ke kiri. Karena jantung kita di sini. Ini paru-paru. Paru-paru ini besar. Jadi paru-paru itu ada. Jantung pucuknya. Tidak mengas. Kalau sebelah kiri, jantung kita tergencet. Kalau 30 tahun tiduknya macam itu, lama-lama jantungan. Nah, itu dalam agama udah nganjurkan Nabi berbaring ini. Ini tiduk kita di kuburan. Tiduk yang macam ini tuh gampang bangun. Kletek, bangun. Kalau tiduk ini, sago bangun. Azan subuh tak terbangun. Becak dah kampung, dah kata orang azan. Apa dia? Dah kata orang azan. Kuping kita sampai terpekak-pekak dengan azan speaker belakang rumah, depan rumah, jabur rumah. Oh, pantasan aku tiduknya terlentang. Tidur terlentang, tak boleh. Terlentang tu ini bukan tang cikok kita telen. Terlentang kan bahasa kita. Nah, jadi macam itu duduk tiduknya. Tidak bisa itu mutaji. Berbaring sebelah kanan. Tak bisa mutaji, terlentang. Yang ngadep kiblat kakinya. Kakinya di hadap kiblat ada yang kaki kita ni ada lekokannya ini. Di kaki kita ada yang ini kan. Di tengah-tengah. Nah, di situ yang ngadepkan ke kiblat. Seandainya kiblat di sana. Ini tangan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Cuman macam itu. Bisa duduk. Kalau orang duduk solatnya ini ruku. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud lebih dalam lagi. Jadi itu kemudahan Islam ini. Jadi tidak boleh meninggalkan solat walaupun kondisi kita apapun. Tak boleh. Di manapun, di tempat apapun. Cuman kemudahan Islam dengan cara-cara yang mudah. Wa nawa biqalbi, dia niat dalam hatinya, dia solat. Ngadep ke kiblat. Ngadep kiblat, wajahnya ngadep kiblat, kakinya juga ngadep ke kiblat. Kemudian solatnya main kepala. Main kepala. Tidak bisa Ustaz, kepala ada pusing. Kalau dimain-main tidak akan pusing. Main ke mata. Amin Allah. Tak baca main kepala. Tadi itu main ke mata. Isyarat pakai mata. Tidak bisa juga. Mata tak baca bergerak. Kepala tak baca bergerak. Main hati. Allahu Akbar. Inilah akhir-akhir. Ini malaikat ada jabur ini. Tapi masih sadar. Lain halnya kalau wong koma. Jangan kaget jengok wong koma. Woi, bangunkan dia ni ustaz wajib solat. Oh, lain cerita. Kalau lah koma tu lah tak sadar. Selagi masih ada otak, masih ada sadar, walaupun kita tidak pacak bergerak dengan cara-cara yang tertentu. Kalau pacak mainkan kepala. Sami Allah liman hamidah. Allah pacak. Okey, cara macam itu. Tidak pacak juga main ke mata. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tak pacak juga.
Misalnya main kepala ada pacak, main ke mata ada pacak, main ke hati Allah. Akbar, ingat Allah. Sami Allah liman hamidah Allah. Allah, Allah. Hati kita main. Seakan-akan kita lagi ruku, seakan-akan kita lagi tegak. Juga hati tadi tu. Cecaknya kita lagi sujud sama Allah. Inilah akhir-akhir gini, jangan main-main ini. Kalau sakit lah sampai macam ini, tinggal ditarik betul malaikat. Nah, jadi kita meninggal ini pengen lemah. Kita ni kadang-kadang kepengen masa tua kita lemah. Bergebuk, begawi dari pagi sampai sore. Sampai bergocok, sampai beributan. Gara-gara dunia ini. Jahat tuh dunia ini. Jahat bukan main. Siapa yang paling cinta sama dunia, paling jahat. Tidak jahat, tidak datang dunia. Bergebukan, bergocokan demi dunia ini tadi. Tujuannya apa? Agak masa tua aku kaya, duduk benar melentik tasbih. Berapa lama masa tua gitu? Paling tidak 10 tahun. Kita dah galak, mati lemak. Dikuburkan kaki jadi lemak. Galak tak? Dikuburkan lemak. Berapa? Pacak 500 tahun, pacak 1 juta tahun. Tak tahu dikuburkan lemak. Di akhirat kaki lemak. Matilah yang lemak. Mak mana mati lemak? Dah kata sangkutan sama manusia. Tu mati lemak tu. Mati lemak tu dah kata sangkutan, dah pernah ngembek hak wong, dah pernah nyaci wong. Sekarang ini gara-gara politik beribut gocuan, bercacian. Kakak milih abang, adik milih hijau, dah berteguran. Ya cacam. La haula wala quwata illa billah. Berarti politik itu lebih daripada segalanya. Kita ni hidup di dunia ni untuk ibadah. Boleh nak milih yang baik. Kita wajar pilih yang baik. Tapi tak usah sampai beributan. Ada yang lebih baik dari itu. Kita berdoa, minta kepada Allah. Kitanya baik, bagus sih. Jadi jangan gara-gara masalah ini, ujung-ujung beributan. Tak berteguran. Tak berteguran, berkatuan. Apa dia sebabnya ini? Ini sebabnya. La haula wa la quwata illa billah. Kira-kira pakai logika yang sehat, akal kita ni. Kita nak mati, nak baik. Mati sama manusia, nak kata sangkutan. Nak bagus kita sama manusia. Jangan kita caci manusia, jangan kita hinoi manusia. Kalau seandainya kejahatan dia, Ustaz, nomor satu yang kita cari itu setan. Tapi jahat dari manusia. Yang menyebabkan dia ini jahat, setan. Ngapain dah kita katoi? Ya, dah. Setan itu jahatnya bukan main. Ngatoi dah, Ustaz. Maaf, ngatoi setan. Dah galak kita. Lemaklah kita berzikir. Mulut kita bagus, mata kita bagus, hati kita tenteram. Ya, dah tenang, lemak hidup kita. Nah, jadi pikir-pikirlah kita yang waras gitu. Jangan jadi beringas. Kalau lah masuk bulan politik jadi beringas galau ini mulai. Jadi jangan yang macam itu. Kita nak bersih hati kita. Nak menghadap Allah dalam keadaan biqalbin salim. Hati yang selamat. Nah itu menghadap Allah tu hati yang bersih. Tak kata musuh sama manusia. Tak benci-benci. Kita nak meninggal lah tua ni nak bersih. Nak ibadah. Bukan nak beributan. Apalagi sama abna'u ajinsi nak sama wong dewek. Wong kita galau. Temu di Jakarta sama-sama Palembang, tak berani wong luar, wong kita galau. Aman. Sebut wong kita galau. Kalau lagi di Kalideres tu, wong kita galau. Akhir jadi istilah, wong kita galau. Di sini berpecohan, beributan. Jadi tak usahlah yang macam itu. Kita punya hati yang bagus. Harus punya hati yang lapang, lebar. Alam nasyrah laka sad, Rabbi syrah li sadri. Naam. Fa'in ajazani lima ajral alkan ala qalbihi wala yatrukha madama aklu sabitan. Tidak boleh meninggalkan solat selagi akal masih ada. Masih sadar. Tidak koma. Tidak dalam keadaan tidak sadar. Selagi akal masih ada, azan duhur, solat. Dengan cara-cara yang bisa. Tak bisa duduk tegak, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, terlentang. Maki kepala, tidak bisa maki mata, tidak bisa maki hati. Dengan cara-cara itu. Yang mana yang kita bisa? Silahkan. Agama kita ni mudah. Agama kita ni mudah nian. Jangan direpotkan wong-wong. Nabi Muhammad berdakwah, nyuruh sahabatnya berdakwah. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir. Apa yang kau ajak? Kata Nabinya. Aku ajak mereka untuk nyembah Allah. Kemudian jangan kau persulitkan. Yassiru walatu asiru. Mudahkan wong ini. Tengok masyarakat melakukan dosa. Suruh taubat. Ajak dia ke masjid. Ajak dia yang baik. Jadi mudah-mudah. Jangan dipersulitkan. Amma qaul sallallahu man shalla. Kalau solat sunnah.
Lain lagi kalau sholat wajib. Tadi sholat wajib kan. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Boleh sholatnya duduk. Walaupun tak kata uzur. Cuman yang duduk separuh pahalanya. Aku nih Ustaz sebelum sholat witir. Lah di pojok kasur ini. Mak mana Ustaz? Kasur kita tu najis tak? Tak bersih Ustaz. Sepinya bagus ini. Mana kiblat? Belah sana. Nah, duduklah pojok kasur tu lah. Laju ke lah itu. Boleh. Boleh. Sholat duduk. Boleh sholat duduk. Cuman pahalanya separuh. Asal sholat sunnah. Di pojok mobil lagi boleh. Apalagi musafir. Lagi nyupir mobil. No, pagi-pagi aku ni uji ustaz tu pesan sholat duha jangan ditinggal ke. Nah sholat duha, pojok mobil lajulah. Cuman jangan beladasan ke pedegar numbu. Tentu wong yang lihai ni jangan ngebut jingok dulu jangan lagi sholat duha sana. Pas nunduk kedegar masuk juga got. Nah jadi masalah pula kan. Atau tunjukkan wong dulu atau minggir ke dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul barakatuh sholat. Atau minggir dulu. Kalau kita tidak ahli nyopir, jangan. Jangan. Kaki ujung-ujung berdegar. Masuk juga got. Jadi muat salah. Ini gagal ustaz kalau. Nah, kena kita ujung-ujungnya ada. Wong yang lihai ben. Atau minggir. Jalan tol tadi minggir dulu. Minggir. Cari rest area. Sholat di mobil. Atau sholat di rest area tadi di masjidnya, sholat duha, sholat sunnah ini. Jadi kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun tak kata uzur. Kalau sholat wajib harus tegak. Boleh duduk kalau dia tak bisa duduk, tak bisa tegak. Wal musalli qa'idan la qadha alaihi wa lan tus'adru li anhu madu amma khususan man shalla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im. Adapun dalam hadis Nabi disebutkan siapa wong yang sholat duduk maka pahalanya separuh. Ini bagi sholat sunnah. Wong yang sholat macam ini sama wong yang sholat tegak yang ada uzur. Anak ni uzur Ustaz. Sakit, tak bisa tegak. Sholat duhur duduk. Ya boleh sholat duduk. Pahalanya berapa? Pahalanya full. Kenapa? Karena kamu ada uzur. Yang separuh tadi sholat sunnah. Sholat sunnah kalau tak kata uzur, dia sholatnya duduk. Sholat sunnah tadi itu dah ada uzur. Sehat, seger. Makan nasi masih 2 piring. Nambah pula. Masih ngerti. Masih seger ni kan. Nak sholat duduk. Kayak tadi kita contohkan. Tahu-tahu balik ke rumah malam habis isyak tu. Lupa sholat witir. Lupa. Naiklah berselimut. Nah, lupa. Tapi ada wudu. Aku nak sholat sunnah Ustaz. Mana Ustaz? Cuman males. Hujan angin pula. Lah di pucuk kasur gini. Mana arah kiblat? Sana. Sudah duduk. Allah. Tapi aku sehat. Walaupun kamu sehat. Boleh. Cuman pahalanya separuh. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang sholat duduk. Sedangkan dia mampu. Maka pahalanya separuh. Waman sholat na'iman. Siapa yang sholat nguling. Dia mampu. Maka pahalanya seperempat. Lebih separuh lagi. Jadi yang full sholat tegak. Kalau tidak ada uzur ini, sholat sunnah. Kalau duduk, separuh. Kalau nguling, seperempat. Jadi kita sholat sunnah, nguling boleh. Pahalanya seperempat cuman. Nah, jadi beginilah pentingnya sholat. Maka tidak boleh bagi siapapun meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka melakukan dosa yang besar. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kenapa tidak kena sholat? Sholat tidak wajib, maka hukumnya kafir. Jadi kalau dia mengingkari kewajiban sholat tadi, maka hukumnya kafir. Telah keluar dari Islam. Tapi dia kalau tidak sholat karena malas. Nah banyak orang kita ni kalau tidak sholat tu karena malas. Ayolah kesel, terutama sholat asar. Dalam Al-Quran kata Allah, Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat tengah. Sholat tengah itu kata sebagian ulama sholat asar. Pegawai, balik jam 5, macet di jalan, sampai rumah Pak Maghrib. Badan kesel, hujan pula. Liwat sholat asar. Jadi utamakan sholat asar. Kalau kita pegawai azan asar, baliklah ke masjid. Mintalah kepada Allah. Kita ni butuh kepada Allah. Bukan tidak butuh kita ni. Minta dibimbing, minta diselamatkan. Dari fitnah. Akhir zaman ni fitnahnya banyak. Fitnah itu yang masih kabur. Namanya fitnah. Jangan sampai kita dijerumuskan fitnah. Sebab dalam hadisnya Rasulullah di akhir zaman ni fitanun ka kita ilailil muslimah.
Dak fitnah itu bertubi-tubi datang, tak pernah berhenti-berhenti. Lagi fitnah ini di akhir zaman makin banyak fitnah-fitnah macam-macam. Nah kita diselamatkan oleh Allah. Mana cara diselamatkan? Minta sama Allah. Berdoa, ya Allah, ajirna minal fitan, falmihan, jauhkan kami dari fitnah. Dari fitnah yang banyak. Nanti fitnah yang terbesar paling akhir muncul fitnahnya Dajjal. Sebelum fitnahnya Dajjal muncul, fitnah kecil dulu. Ya'ti fi akhir zaman fitanun kakito ini lailil muslimah. Seperti datangnya siang dan malam. Ini siang. Jam 6 kaki pasti datang malam. Tidak pernah telat, tidak pernah delay. Malam pasti datang. Pernah ada malam delay. Kalau malam delay, kacau. Bumi meledak. Tidak pernah delay malam. Jam 6 pasti gelap. 6.30 lah gelapnya. Terus sampai jam 5 besok bakal datang siang, malam. Begitulah. Yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafiron. Wa yusbih mukafiron yumsi mu'minan. Saking keginya fitnah ini, paginya wong baik, sorenya lah wong tidak baik lagi. Paginya muslim, siangnya lah kafir. Saking beratnya fitnah di akhir zaman ini. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Wong yang minta kepada Allah. Dengan sholat ini minta kepada Allah. Minta selamat. Minta selamat kita, keluarga kita, kerabat kita. Nah, jadi butuhnya kita kepada Allah luar biasa. Kita ni hamba Allah. Kita ini hamba. Tak punya kekuatan kita ni. La hawla wa la quwata illa billah. Kecuali kalau kekuatan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin. Mudah-mudahan nasihat ilmu ini walaupun dengan bahasa sederhana bisa kita manfaatkan menjadi nasihat, mengingatkan kita kepada Allah, menyebabkan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.